Mau sebat dong? Buat stok habis bro. Itu habis ya? Ada sih. Mau dong, gen pelit dong ya. Itu aja. 1.000. Marlboro? Ya lo mau aja Marlboro. Banyak kita tongkang cap lokal, kalau bukan kita Siapa lagi? Sekarang Wih. masih nongkrong shop dengan ulasan asik. Tema hari ini kita mau bahas seni lah ya. Oke. Seni-seni yang ada di Kita dunia lah. Seni ya. Oke. Ya. Di Mungkin Indonesia lebih dunia. gampang kita masuk dari sisi musik dulu kali ya. Boleh, seni musik. Wah, seni musik. Gue jadi inget guru kita, brother. Karena Seram. pertanyaan pertama adalah apakah kalian bisa main musik? Widih. Enggak. Lu Sedikit banget. apa? Yang paling bisa? Yang paling bisa apa? Apa ya? Piano sedikit tapi. Piano. Dikit. Oke. Dikit banget. Dikit banget. Dikit banget. Dikit banget. Enggak, itu les tuh. Dulu les. Lu kenapa bisa enggak? Gua nggak tahu bisa sih. main musik? Gua nggak tahu sih kalau gua terlahir bukan orang yang berdarah seni. Tapi Jadi lu bisa kan- maksudnya baik apa seni yang lukis, desain kayak gitu-gitu ataupun seni musik, ke musik gitu. Gua nggak tahu, gua nggak berbakat lah di situ. Kayak susah banget lah menurut gua. Dulu aja ada pelajaran di sekolah gitu ya. Udah bagus gua nilainya nggak jeblok-jeblok banget, nggak merah gitu maksudnya. Udah bagus lah. Jadi saya SMP sama kita biar makin gak suka sama seni musik. Iya, dia gurunya killer ya. Tapi lu adalah salah satu teman gua yang update di Iya, jadi dunia musik jadi lah. gua tuh penikmat musik. Oke. Gua lebih mengarah ke situ. Menurut gua menikmati banget musik lah. Bener-bener lah menurut gua. Jadi apapun genrenya dari manapun gitu, gua cukup bisa menikmati. Penikmat Gitu. ya. Ya, gua penikmat. Gua bukan pelaku seni, tapi gua penikmat. Jadi kayak Gue juga penikmat. Tapi dari penikmat itu lu nggak ada getaran-getaran. Cobain ah, gua mau. nggak ada keinginannya nggak ada. Jadi gue kayak gue cukup jadi gue ngerasa gini, kalau orang kan mungkin ada yang beberapa kayak hobinya main musik gitu ya, akhirnya jadi menghasilkan uang juga gitu, yang benar-benar pekerjaan di situ. Tapi kalau gue cukup menikmati aja gitu. Jadi kayak contoh deh gini, ya nggak cuma musik ya. Kalau musik kan menurut gue semua orang juga pasti suka dengar musik. Ya. Kayak contoh kayak gini deh, gue sama sekali nggak punya sisi seni untuk menggambar dari gambar gitu. Yang gue bisa motret, gue hobi. Tapi itu pun gue nggak bener-bener totally berbakat kalau menurut gue. Gue ada nggak tahu ya, kalau gue bisa ngelihat angle yang cukup menarik buat gue. Tapi gue nggak tahu apa yang lain tuh bisa menikmati atau enggak. Terus balik lagi, gue bukan orang yang membuat karya tuh cukup bisa disenangi sama orang gitu. Gue nggak pikir kayak gitu. Terus Terus fotografer profesional untuk diri sendiri lah ya. gue nggak bilang profesional juga. Enggak, maksudnya profesional untuk diri sendiri. Gitu Terus loh. tapi kan enggak enak kalau ngomong lu amatir, enggak enak. Profesional untuk diri sendiri. nggak amatir bro, Tapi masih di- amatir. Di dunia fotografi, lu suka menikmati, tapi lu ada serserannya untuk Iya, mungkin Mempraktekkan. satu-satunya darah seni yang gua rasa gitu ya, feel Fotografi. passion about seni, fotografi. Tapi ya balik lagi ya, kayak musik, semua lu pasti penikmat musik gitu. Tapi seberapa sering sih lu penikmat seni lukis? Lu datang ke museum gitu, nikmatin hasil orang segala macam yang awamnya orang ya pasti nilai orang, anjing ini bentuknya apaan sih, nggak Iya, jelas gitu, bener, kayak bener, gitu. bener. Tapi Sama gue punya feel untuk itu gitu. Ah. Gue ngeliat anjing ini keren banget gitu segala macam. Nah itu, gue penikmat, gue bukan pelaku. Iya. Gitu. Lu gua seni dari keturunan nggak ada. enggak ada. Main musik bisa? Main musik gitar ala-ala. Bisa ya. Oke. Tapi lu dari keturunan nggak ada. Itu Nggak ada gua. piano siapa yang mainin bro? Dari zaman Iya, dulu udah ada di situ. rumah gua ada piano, ada gitar. Si Gordi, Itu piano di rumah gua. pajangan doang. Nggak ada yang bisa main piano. Orang kaya. Orang kaya, orang kaya, Lihat bajunya aja orang kaya. orang Yes, kaya. emang Gua bener ya. kita. Karena itu piano pas gua tanya juga ke nyokap gua ya, itu kenapa bisa ada piano, itu cuman hadiah Turun-temurun. bokap gua ke Nyokap. enggak Dora, kakak Oke. gua. Kakak gua waktu itu Doranya bisa. nggak bisa. Aku mau piano, nah dibeliin, Liatin doang. habis gitu disuruh belajar Belajar. enggak di apa itu enggak mau dia. Cuma gitu. Ini orang kaya tuh biasa kalau orang mau lesin dulu, nggak usah beliin dulu pianonya. Ini dibeliin dulu pianonya, lesnya nggak jadi. Terus Lu sampai harusnya salah Jo kalau tau gitu. Kakak lu kan
pengen piano dibeliin. Lu harusnya bilang langsung, mobil, rumah, lu bilang langsung, siapa tahu langsung dibeliin. Generasi gua sama dia kan beda. Oh iya. Dia tuh ada di sini. Iya, gua waktu itu ada di sini, jadi gua nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Cuman kalau masalah seni, gua penikmat dari musik, peran juga, gua suka nonton. Film juga ya. Film, terus fotografi, video, semua gua suka. Dan kalau ada waktu ya coba-cobain. Iya. Kalau gua. Ya itu sih kalau Iya. gue mungkin keinginan untuk mencoba dan melakukannya itu yang Ya. Lu kalau misalkan musik nih ya, gue pengen tanya. lu sendiri lu mau dulu belum jawab pertanyaan lu. Pertanyaannya apa? Ya kan? Lu di dunia musik tuh Oh iya. apakah ada keturunan atau kenapa lu bisa tadi Oh iya. Pengen belajar piano kenapa? ya gitulah. Apa cuma Sebenarnya penikmat? gue nggak ada keturunan ya, paling si mama doang, mama suka doang, jadi anaknya ya pengen di lesin. Sebenarnya gue asalnya suka, Oke. pas di lesin piano suka. Pada saat gue masuk SMP, gue jadi benci sama seni musik, bro. Tahu kan kenapa kan? Jadi Anda guru di mana SMP-nya di mana? Nah, itu. Kalian yang Anda membuat trauma anak orang. Iya. Kalian semua guru-guru yang killer apapun itu bisa meruntuhkan bakat teman Iya, gua salah satunya. betul. Jadi yang killer ya. Ya. Ya mungkin kalau ngomongin soal killer gitu kayak masukannya gini lah, kayak kalian mengajar ya, kayak misalnya kita mengajar orang atau mengajar siapapun, terus kita menghukum sampai tujuannya biar dia ngerti itu bagus. Tapi kalau sudah menghukum dan bikin si gurunya kita happy karena menghukum, itu udah jelek. Oke. Lu itu psikopat tuh. Ya, Itu psikopat itu. Ya, maksudnya Ya udah, sekarang kita laporin Komnas HAM, Berarti Komnas Anak Perlindungan bisa Anak, jadi kalau KPAI. ya mungkin kalau dulu kayak gitu udah ada ya bisa sebenarnya. Iya. Karena kan udah luar biasa kan. Berarti Kaseto, kalian di mana? Kaseto, kamu di mana Kaseto? Itu jutaan anak Indonesia terkekang gara-gara guru killer. Anda di mana? Kalau guru itu nggak killer, berarti lu bisa menjadi seorang pemain. Pianis. Ya atau enggak? Pianis. Iyalah. Iya bisa jadi. Bisa ya? Ya waktu kan kalau di SMP kita kan setiap beres akhir tahun Pensi itu kan lah. ada pensi kan? Ya. Nah, kan gua ngeband, main. Cuma sebatas itu. Iya. Kesininya nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi. Jadi cuman karena orang tua nih. Ya sebenarnya karena orang tua, cuman pas udah masuk sekolah jadi nggak suka, ya udah jadi jatuhnya gue penikmat musik aja. Penikmat musik ya. Oke. Nah, gue pengen, apa? Selain musik seni apa gitu? Yang tadi kan Paul foto atau lu selain musik Gue sebenarnya kalau Penikmat? ngomongin seni sih lebih ke musik sih. Seni. lukis nggak ya lukis? Oh. Lukis gue nggak sama sekali, sangat sekali nggak bisa. Fotografi? Fotografi gue bisa sih, cuman gue lebih suka musik sebetulnya. Lebih Jadi seneng gue daripada menikmati musik lah ya. Ya, gue daripada liatin gambar-gambar bagus, gue lebih dengerin musik. Oh, Terus karena mantan pacar gue dulu di bidang seni juga, nah seni tari. ya jadi mulai tertarik. Tapi sebenarnya pada saat gue nonton ya, jadi balet lah ya, pertunjukan balet, gue jujur ngantuk. Gue ngantuk. Tapi lama-lama karena sering ya, Terbiasa. menarik. Nah, cuman ada satu film waktu itu, ini masuk juga ke seni peran ya. Step Up, pernah nonton nggak? Yap. Dia kan tentang ngedance. Yap. Waduh, di situ gue suka banget karena basicnya gue suka musik, musiknya bagus-bagus. Iya. Dikombain sama gerakan-gerakannya, wah ini keren banget. Enggak, itu adalah salah satu contoh film yang bagus. Bisa Ya, bikin Jadi tertarik ya. gue pingin belajar nari gara-gara nonton Ya, itu, ya, kan? ya, Sepak. ya, benar. Modern dance. Ya. Sama halnya gue nonton Fast and Furious pengen balapan. Waduh, bahaya. Kayak itu contoh film yang menarik lah. Ya, tapi lu kalau ngomongin Fast Furious, lu udah siap botak belum? Ya kan drivernya bukan yang botak doang. Ya tapi semua yang jago-jago kenceng botak semua, Pak. Enggak ada yang enggak. Siapa? Asal mobilnya bagus. Oh, bagus. Oke, balik lagi. Apa tadi gue nanya apa? Musik. Gue mau nanya. Dia yang mau nanya. Oke, kita lagi ngomongin musik nih sebetulnya kan. Kalian berarti penikmat musik, lu suka nyoba-nyoba, gue juga penikmat musik. Kalau bisa dibandingin ya porsinya, musik luar sama musik Indonesia, mana yang kalian lebih suka? Indonesia lah. Widih, kenapa? Kalau di persentase 60-40, tapi 60-nya Indonesia lah. 60. Kenapa? Karena ada Dewa. Widih, Baladewa coy. Iya. Baladewa. Dia juga pasti kan? Enggak, belum. Enggak juga sih. Lu apa? Dia kayaknya luar sih. Kalau gua hampir ya sama 60-40, 60-nya luar gitu. Karena update Sama aja Dewa. kayak jumlah baju saya gitu sebenarnya Iya, gitu. bener. Tapi Nah, kalau dia kan lebih suka sama Dewa nih, idolanya Dewa kan? Lu dulu jawab lu dulu. Hah? lu dulu. Kalau dia mah udah jelas lokal banget lah.
Kalau gua musik ya Persentasenya. sebetulnya persentase ya, gua bisa bilang 80-20 lah. 80-nya Indonesia, 20-nya luar. Tapi itu tuh baru-baru. Nah, Dulunya, lu inget gak? Zaman VJ MTV-nya masih si Daniel Mananta. Oke. My Brother. ya. Oke, Dem. I love Indonesia, bro. Itu lu lihat tuh ya lagu-lagunya banyak lagu luar semua loh. Sedikit Iya. banget lagu Indonesia. MTV ya namanya juga udah dari luar, Bro. Iya. Pasti mereka Tapi gue nggak tahu kenapa waktu itu channel itu tiba-tiba nggak ada siarannya, terus masuklah banyak lagu-lagu Dahsyat. Indonesia. Karena dahsyat karena inbox. Mungkin Salah satunya ya. banyak banget lagu Indonesia. Nah disitulah gue mulai suka gitu. Tapi gue sebenarnya kalau misalkan lu tanyakan detail pro-nya ya, lebih suka ini, gue nggak bisa bilang sih. Kenapanya? Menurut gue lebih ya balik lagi gitu kalau gue ngerasa gue penikmat seni gitu ya. Jadi lagu, bentuk musik segala macam yang aja ya menurut gue sama-sama aja gitu kalau kata gue. Bahkan kayak apa ya? Gue rasa kalau gue tantang ya kalian ada nggak sih tahu lagu Sule ada yang enak? Nah, bukan Kang Sule, bukan penonton Sule Channel. Kalau saya fans Anda. Kalau yang enak ya Susis juga enak sebenarnya. Iya, enggak yang lain Susis selain enak. Susis. Kalau Susis kan karena di OV-nya diulang-ulang Ya, menurut ya, gua. ya. Tapi maksud gua gitu, kayak apa ya? Kayak tradisional gitu menurut gua ada yang menurut gua ada yang enak gitu. Ya. Sangat ya maksudnya gini, gue bukan membanggakan diri gue range musikalitasnya tinggi gitu, maksudnya segala lintas genre. enggak, cuman gue menghargai karya orang yang memang menurut gue enak gitu. Lu ada idola nggak? Kan tadi kan dari luar. Kalau ya? dia Dewa, kalau gue dari banyak bos, Yang banyak yang paling lu suka siapa? banyak sebenarnya. Yang lu paling suka dan lu pantangin itu sampai sekarang. Kalau dari zaman dulu sampai sekarang ya, Bon Jovi. Yang satu Bon Jovi, karena gue masih ya? udah tua banget pak, udah gak bisa teriak-teriak lagi Nah, gitu. Itu judul lagunya apa sih? It's My Life. Itu Bon Jovi itu? Itu Bon Jovi coy. Astaga, Daniel. Ya maaf ya saya Bala Dewa pak. Bala Dewa. Kamunya kangen doang, Ari Lasso. kangen. Wah, Ari Lasso lah pokoknya. Sebenarnya gue bukan Bala Dewa sih kalau gue bilang. Ari Lassonya. Ya bisa dibilang juga sih. Cuman gue dari Dewa tuh gue paling ngefans sama Ari Lasso-nya sebenarnya. Oh iya. Oke. Ya, kalau urutan dari Dewa gitu ya, gue sukanya gue Ari Lasso gue suka. Kedua, yang paling suka gue Ari Lasso. Berarti lu benci Ahmad Dhani dong. Gara-gara matiin nge-kick Ari Lasso. Enggak. Ari Lasso kan nggak dikit, Iya. dia keluar. Dan itu sebenarnya waktu itu bingung. Sesuatu yang berat buat Dani pada saat Ari Lasso keluar. Oke. Harus digantikan sama Once. Sosoknya gitu ya. Iya, yang betul nggak Bala Dewa? Betul kan? Kalau Iya. Paul tuh semua lagu barat dalam, barat lokal itu Barat lokal. suka lah ya. Iya, Cuman dengan- Kalau playlistnya gua- mungkin lebih banyak, Lebih Bon Jovi gitu. 80%-nya luar. Oh ya luar, tapi yang Dari idola lu playlist. banget. Enggak juga. Iya sih, ya, enggak juga sih. Intinya kalau gua gini, salah satu yang bikin gua suka sama musik awal mulanya adalah memang Bon Jovi sebenarnya gitu. Karena dulu ada satu teman gua yang memang gue inget banget SMP kalau nggak salah. SMP tuh ada teman gue yang memang fans banget sama rock. Zaman dulu kayak Bon Jovi, terus Metallica kayak gitu-gitu. Yang meracuni gua lah salah satunya yang gua akhirnya enak nih gitu. Nah dari situ, tapi berangkat dari situ menurut gua nggak bilang gua nggak lebih banyak luar juga, gua nggak bisa bilang gitu juga sih sebenarnya. Kayak zaman kita ketika SMP ke SMA, zaman Peter Pan, gua alay-alay gue gitu. Kalau kalian anak-anak Bandung tahu Kota Kembang, pusat bajakan, saya kesana. Saya kesana hanya untuk lagu Indonesia lo bayangin. Bener. Terus gue nggak bisa bilang gue nggak suka musik Indonesia ya, karena bro gue jujurin ya gitu. Gue berasal dari kalangan keluarga yang memang bukan berkecupan. Maksud gue buat kalangan bawah, menurut gue hiburan hiburan tuh cuma dua kalau nggak nonton TV. Sementara di rumah gua tinggal keluarga besar, lebih dari 10 orang. TV cuma satu bro, dua lah, ada terakhirnya dua. Itu pun kan pasti rebutan. Lu mau nontonnya apa? Mama mau nonton sinetron, bapak mau nonton berita, gua pengennya nonton film Doraemon kayak gitu-gitu. Salah satu hiburan yang gua dapat ketika memang masa kecil gua adalah dengar radio. Dengar radio. Jadi dari situlah. iya menurut gua kayak itu yang ya di radio kan ngeplay apapun kan gitu, maksudnya genre lagunya. Bahkan kalau dulu
ketika zaman masih anak ya, kayak Joshua masih kecil, Tasya gitu, gue suka. Ketika orang-orang, ya? iya gitu, ketika orang berpikir kayak gue kalau misalkan bilang lu apa sih lagi zamannya dulu ya, lagi SD aja, ketika zamannya lu suka zaman dulu apa ya, boy band tuh Westlife kayak gitu gitu ya, menjamurnya itu Backstreet Boy. Suka juga. Gue suka lagunya, gue bukan suka keseluruhan ya, kalau maksudnya kayak gue bisa benar-benar suka sampai satu album kayak gitu-gitu. Gue ketika itu gue lebih suka Sheila on Seven. Sheila on Seven tuh keluar ketika kita SD, gue inget banget. Iya SD. Kelas SD itu gue udah suka loh. Oh jadi nggak, maksudnya lu ngomong gitu lu pencitraan lu sekolah kamu jadi? Kagak. Gue berusaha menengahi lah. Kayak sekarang gue nggak bisa pungkiri, maksudnya gini. Nggak tahu ya kalau sekarang kayak gue mungkin orang yang kalian sama mungkin pasti lebih senengnya lagu-lagu zaman dulu lah. Ya. Menurut Ya, gue. ya. Iya gitu. Nah tapi gue rasa ya sekarang kalau bisa dibilang ya menurut gue lebih bisa mudah menerima itu daripada musik yang lagi tren dari luar, lebih mudah menerima tren Indonesia sekarang, which is lewat band-band indie. Dan itu gue salutin anak-anak indie tuh, band-band indie menurut gue salut banget lah. Itu banyak banget yang gue suka karya-karyanya. Menurut gue. Mantap. Gitu. Lu tadi kenapa lu suka Dewa? Kan lu 60% Indonesia kan. Karena gua masa kecil gua Dihiasi oleh Dewa. iya betul dihiasi oleh lagu-lagu Dewa, lagu-lagu Club Project, Club Project tuh legend juga. ya itu, itulah. Tapi kenapa lu ada Club Project, ada Dewa? Kenapa lu kok bisa sukanya sama Dewa? Karena lebih ini aja di telinga ya. Lebih Karena mungkin jumlah karyanya juga jauh lebih banyak Dewa bro, dibanding Club Project. Ya, Ya, terus karena seni juga ya. waktu gua tumbuh si Dewa masih ada sampai Once sampai Club Project juga masih ada, cuman nggak se-booming, sekonsisten lah menurut gua. Club Project tapi itu gua juga suka tuh dari zaman dulu. Sampai ke Judika ya lu ya. ya Benar. kenapa Abang lu ya. iya karena abang gua Club Project sama Dewa Iya Dewa. muternya dulu gitu. Benar. Kalau gua kenapa? Gua sebenarnya musik Indonesia nih ya, kan dia tadi Bon Jovi nih luarnya. Indonesia ada nggak lu yang lu suka? Seven. Enggak juga sih. Sama Indonesia gua lebih rata lah. Lebih rata sama. Mau Dewa zaman itu, mau Naif segala macam juga gua dengerin. Iya. Gua dengerin. Lu kan belah Dewa nih. Luarnya lu suka apa? Luarnya lebih ke paling-paling ya. Paling-paling kalau band luar apa ya? Coldplay. Ya bisa. Gue juga kan Coldplay. gue juga Coldplay. suka Coldplay juga. Tapi kalau Indonesia ya gue mau nambahin, kalau misalkan harus pilih ya, Yeah. kalau harus pilih dua sih. Apa? Yang gue bener-bener suka karyanya banget. Chrisye sama Glenn Fredly. Glenn Fredly tadi dia ngomong Glenn Fredly. Iya, tadi Itu Glenn menurut gua, Fredly. iya. Sebenarnya kayak Gua itu respect jadi banget. keindahannya yuk kita bahas musik yuk. Oke. Gitu. Nah, lu apa aja, Jo? Gua kalau Luar Coldplay. ya luar sama rata sih, cuman kalau pilih ya Coldplay lah. Kenapa? Kenapa Coldplay dan kenapa lu Dewa gitu? Alasannya kenapa? Karena lagu-lagu mereka buat gua ini apa namanya? Irkeci. Ya lebih Gampang dicerna gampang dicerna, terus diputar berkali-kali, nggak bosen, dan liriknya juga dalam gitu. Terus Ya. punya ciri khas Ya benar. Coldplay sama si Dewa tuh. Coldplay ya. Lalu kalau lu? Kalau gua Indonesianya Dewa lah. Ya, gua Dewa lah. Kalau sebenarnya gini, gua tuh awalnya sukanya Ari Lasso-nya dulu. Nah, berjalan Berarti Ari Lasso. Ariel Lasso udah keluar dari Dewa pun masih pasti suka. Ya, gua masih suka Ari suka Lasso. banget ya. Ya, terus dari situ Dewa akhirnya ganti Once. Suka juga? Gua malah jadi lebih suka Dewanya. Oke. Karena suara Once edan pisan kan. Iya. Saat itu edan. Nah, cuma kalau ngomongin urutan, ya sebenarnya di Dewa semua sih. Gua paling satu Ari Lasso, kedua Judika, gua ketiganya baru Once. Keempatnya gua baru Ahmad Dhani. Oke. Karena buat gua Ahmad Dhani pinter pisan. Satu-satunya band di Indonesia yang bisa ganti-ganti personel tapi masih booming, malah makin booming gitu loh. Iya. Pada saat Ari Lasso Dia udah bisa oke. kalau gua ya terlepas kontroversi dari diri dia ya. Ya, menurut ya. gua cuman kalau gua acungin jempol gitu. Salah satu menurut gua Indonesia tuh beruntung punya Ahmad Dhani karena jeniusnya tuh udah sama kayak Einstein. gue nggak bilang kalau nggak yang di science lah Jo. Gue bilang kalau misalkan di musik juga gitu kayak
The Beatles zaman dulu lah. Kayak lu John Lennon gitu yang bener-bener anjir itu lu bisa menciptakan segala genre yang dia punya loh. Dan dia bisa mengorbitkan ya Republik Cinta Manajemen itu berbagai macam genre dan lintas generasi juga loh. Yang bisa dikumpulin itu hebat sih. Itu jenius banget lah. Jarang banget ada musisi Indonesia ya, yang bisa seperti itu. Itu butuh intelektuals yang tinggi banget menurut gue. Terus kayak dia sama si Andra gitu. Andra in the Backbone. Kan gitarisnya Andra kan. Gue juga suka gitu karena dia jago gitu. Terus drummer-drummernya Dewa pun walaupun berganti dia keren-keren semua. Sampai yang generasi sekarang yang dia sempat bikin Triad itu juga kan memang sakti semua. Sampai yang The Virgin juga. Itu Mita The Virgin Mita atau Mita ya yang gitarisnya itu juga sakti sih. Sakti. Ahmad Dhani sebenarnya gue suka sih. Cuman gue agak terpengaruh sedikit pada saat dia masuk politik dengan gayanya dia yang membawakan politik itu lo kok begini ya. Awalnya gue mengidolakan lah sebenarnya. Tapi itu kan personal ya. Ya itu personal ya. Tapi di luar cara pembawaan dia pada saat berpolitik, gue suka pisan pas di karyanya lah ya. Karya musiknya tuh. Pinternya the best. Kalau luar? Nah kalau luar, gue sebenarnya lebih suka kok gue lupa ya. Yang suka pakai topi itu siapa ya? Tompi. Ini luar bro. Temannya Jason Mraz siapa ya? Solo pakai topi. Bruno Mars. Bruno Mars. Bruno Mars. Oke, menarik. Gitu. Tapi ya kalau di Indonesia gue Dewa sih. Dewa. Dengan berbagai macam kontroversinya dan berbagai macam pergantian personelnya, nah, itu buat gue the best. Oke. Gitu. Musik. Dari musik, apalagi ini musik. Kamu mau nanya apa lagi? Nah, gue pengen tahu gini. Kan sebenarnya kalau kita lihat ya dari program-program TV yang ada kan musik sebenarnya sekarang dikasih ranah, apalagi musik lokal gitu ya, dikasih ranah tuh banyak banget gitu. Ya. Sekarang ya? Karena tuh platform. Ya banyak banget kan, kayak dulu mah cuma MTV doang, itu pun luar-luar semua masuk. Ya kan sekarang udah ada Dahsyat, ada Inbox, ada macam-macam, banyak banget kan. Nah, menurut kita nih sebenarnya sebagai yang pencipta musik nih ya, kira-kira buat band-band baru gitu ya, yang mau masuk kan mereka udah pada legend kan. Harus ngapain sih biar diterima di masyarakat gitu sebagai kita pencinta musik gitu. Waduh, berat nih. Kalau diterima ya tergantung pasarnya. Pasarnya genrenya, terus pasarnya Indonesia. Ya nanti bakal diterima sama pasarnya sih. Kalau kata gue ya. Gua kalau sebagai penikmat dan ngelihat atau merhati sebenarnya ya jangan ngikutin tren sih. Kalau gue justru tren dunia musik ya, yang gue lihat ya sejak yang udah biasanya yang tren tuh hilang. Oh iya. Justru menurut gue lu harus stick to stand out untuk genre lu sendiri gitu maksud gue. Maksud gue gitu, lu bisa ya contoh lah ya menurut gue kayak entah lu sadari atau kalian sadari atau enggak sebenarnya kayak sekarang lu ngerasa nggak sih yang menghidupkan musik Indonesia sekarang siapa sih? Sebut band atau penyanyinya yang terkenal banget yang masih benar-benar bertahan ya buat karya gitu yang maksudnya bisa benar-benar menghidupkan industri musik Indonesia siapa sih sekarang? Apa kalau ngomongin band gitu? Iya keseluruhan aja mau siapa gitu maksudnya. Peter Pan. Noah. Tapi kan Noah udah lama loh hilang. Maksud gue gini ya, kalau gue bilang industri saat ini menurut gue yang masih menghidupkan gitu ya denyut jantung industri musik Indonesia itu band-band indie. Lu lihat ya sekarang. Lu tahu ada nama band namanya Pamungkas, bukan Bambang. Pamungkasnya doang ada. Pamungkas, terus kayak Enda Reza udah dari zaman dulu lah. Terus Nadine apa gitu kalau nggak salah ya kayak gitu. Nadine Amiza. Terus Nadine Amiza itu juga enak kan gitu. Maksudnya kalau gua rasa ya sekarang penikmat musik tuh itu udah jadi ranahnya menurut gua ya. Ya lu di radio pun dapat lahannya gitu ya kayak gitu-gitu menurut gue yang gue rasa bahkan 2-3 tahun ke belakang ini yang menghidupkan benar-benar masih mempertahankan itu indie loh semua menurut gue justru yang zaman-zaman dulu ya yang udah terkenal gue nggak bilang loyo cuman mungkin mereka ada kesibukan lain yang membuat mereka nggak bisa berkarya seintens dulu gitu menurut gue. Sekarang tuh ya yang jadi fans gue rasa rata-rata band indie kalau Indonesia. Di luar pun menurut gue
masih seperti itu sih. Iya. Iyalah, karena band indie itu kan tidak berlabel. Iya. Band yang masuk label itu harus mendengarkan labelnya. Iya. Nah, ini kurang. Nah, kalau label itu kan mencari pasar. Iya, nah itu maksud gua kalau misalkan yang ngikutin tren yang udah ada ya, zaman dulu lu lihatlah ketika zamannya boyband apa yang masih bertahan sekarang? Ya. Boyband dan girl band. Terus kalau misalkan zamannya ketika angkatannya Peter Pan ya, menurut gua ada sampai sampai yang terakhir itu The Massive, Armada segala macam. Lu lihat yang masih bertahan. Dulu tuh pengikut trennya banyak banget bro, dan itu gue nggak menyalahkan major labelnya ya gitu, maksudnya rekamannya si label studionya itu, tapi ya itu salahnya menurut gue. Kalau gue nilai ketika ada booming something siapa gitu ya, lu jangan ngikutin kayak Dewa. Menurut gue lu bisa bertahan sampai 10-an tahun, sampai sekarang dia bertahan dengan originalitas dari karyanya Ahmad Dhani, dan itu nggak ada yang niru zaman dulu. Chrisye long life sampai sekarang nggak ada yang niru men, ngikutin kayak Chrisye segala macam nggak ada menurut gua. Tapi belakangan ya 2007 ke atas lah, gua bilang 2005 ke atas. 2005-an ke atas sebenarnya itu kan tren tuh ada boyband naik, semua ngikutin boyband. Iya, benar. Band-band naik gitu segala macam, vokalis cewek apa segala macam diikutin semua. Tapi kalian di mana sekarang? Gue bukannya sinis ya. Gitu cuman kan ada kayak Peter Pan deh. Ketika Peter Pan muncul gitu ya, Noah Ariel muncul itu pengikutnya banyak, Bro. Iya. Banyak, ada yang mirip-mirip bahkan. Bahkan personil yang keluar dan bikin juga itu kan mirip-mirip sebenarnya. Iya, vokalisnya mirip dulu. Iya, mirip-mirip kan, tapi kemana? Iya, kemana mirip. sekarang gitu maksudnya. Maksud gue gitu, yang balik lagi, yang orisinil, yang punya originalitas itu pasti bertahan. Ya. Baik maksudnya gini, baik bandnya masih ada, masih terbentuk, atau memang si personilnya ini Masih ada. Oke. masih ada menurut gue. Berarti menurut itu yang lu bertahan. harusnya originalitas. Yes, namanya juga karya bro. Bener, Maksud gua, lu harus orisinil lah. Kalau kata gua jangan kayak lagi dangdut semua bikin dangdut, lagi koplo lagi bikin koplo semua kayak gitu. Ya lu harus stand out gitu buat originalitas lu menurut gua. Oke, menurut lu gimana, Jo? Ya Buat itu mereka, benar originalitas. Tapi kenapa indie sekarang booming? Ya tadi kan indie kan genrenya gimana mereka lah ya. Musik juga gimana mereka. Terus mereka Ya ini kan benar-benar berkarya original kan. ya sebetulnya. tanpa ada Dia nggak peduli, lah. nggak peduli maksudnya di pasar secara nasional laku. itu laku atau nggak Ya. laku. Tapi mereka sudah punya masa sendiri loh. Nggak, Punya masa mereka sendiri punya menurut masa gua. sendiri karena indie itu sekarang ada teknologi kan. Oh iya. Dulu juga iya. genre-genre mereka ada aja, fansnya ada aja, cuman nggak terblok. Iya, kalau menurut gue ya momen indie itu sekarang kenapa bangkit? Ya kayak festival-festival juga sih, konser-konser. Iya. Sekarang kebanyakan yang isi band-band indie gitu. Makanya masih menurut gue yang masih hebat, yang masih bisa sampai sekarang bertahan dan terus berkarya. Itu ya lu lihat lah, Shalon Seven sekarang masih bertahan. Iya. Gigi masih Dewa sampai sekarang. Iya. Itu kan karena dia punya karya. Dia mungkin ngikutin tren musik saat ini global. Kayak misalkan beberapa tahun terakhir kan IDM lagi naik gitu. Dia mungkin mencantumkan itu gitu maksudnya di karyanya. Tapi kan dia ada originalitasnya juga menurut gua. Ada orisinilnya gitu menurut gua. Iya, benar. Gitu beda ketika memang lu booming lu ikut bikin gitu macam. Aduh, Lu gimana Neil? come on man. Oke, ya gitu ya. Ngeliatin Kalau industri. kata gue mah sebenarnya ya agak terbalik sebenarnya. Jadi kalau misalkan ya buat band-band baru gitu ya kan mereka ya kita support mereka juga karena kan mereka termasuk tongkrongan cap lokal gitu kan, masuk brand lokal gitu. Malah kalau gue ngelihatnya sebenarnya nggak salah sih indie juga oke. Cuman kalau yang memang mau lebih menghidupkan lagi, memang harus ada band-band ini yang ikut label lagi yang memang label kan bisa ngelihat sebenarnya market tuh sukanya apa. Iya. Walaupun memang dia originalitasnya dia nggak suka nih sama genre ini. Iya. Contoh aja penyanyi siapa tuh yang cewek yang temennya Raisa tuh Isyana. Isyana. Isyana kan pernah bikin lagu yang genrenya dia banget. Lu pernah nggak? Kayak jazz gitu? Bukan yang kayak rock tapi serem lah. Gue dengernya serem. Oh enggak. Terus nggak masuk lah ya. Itu nggak masuk sebetulnya, tapi itu buatnya dia banget, tapi jadinya nggak laku kan. Iya. Oke ya. Nah, Kalau genre gitu gue ngerti sih, tapi Iya. gue ngerti sih maksud lo. Maksudnya misalkan penyanyi klasik
Lu kan nggak bisa masuk ke pasar pop kan? Iya, sebenarnya. Iya, ya kalau di Indonesia gua ngertiin itu semua. Bahkan kalau kalian tahu Kahitna, Kahitna tuh penyanyi jazz loh. Iya, Band jazz zaman dulu, swing jazz bahkan mereka. Tapi karena pasar Indonesia memang lebih gampang diterima dengan pop. Iya, kalau itu ya gue mengiyakan. Iya. Tapi I mean maksud gue gini, jangan latah. Oh ya. Akhirnya kan lu ya semua pop pasti suka pop gitu. Tapi jangan yang lu bikin aduh come on man gitu. Misalkan maksud lagi ada booming boy band, oke Dewa jadi boy band. iya gitu kan bikin lagi segala macam. Aduh. Maksud gue nggak jadi bala Dewa deh. Iya maksud gue itu. Tadi joget-joget gue ngebayang. Pala botak gitu ya. Iya, nah, terus gue pengen nanya gini nih. Berarti kan sebenarnya salah satunya musik harus kita dukung juga dong, nggak cuma brand lokal. Oh iya, yang iya, produk atau iya, jasa gitu kan. Nah, gue pengen tahu nih, kalian udah support musik-musik lokal itu, kalau kalian support gimana cara supportnya? Waduh, kalau itu berat sih sekarang. Nah, berat kan? Gimana? Lu apa lu? Kalau gua dulu sebelum era transisi ya, platform digital mulai gitu ya, kayak gitu-gitu. Gue sempet sih sebenarnya dulu ketika zaman di Stara masih ada, itu gue beli CD dan ini loh. Ya, beli CD-nya. Original ya. Di Cinnamons baru nol aja, gue iya. cari tuh CD-nya. Iya. Gue cari sampai CD-nya gitu. Penikmat musik. Kalau dulu gitu, karena terus gue nilai gini, gue sempat mengalami era bajakan juga. Maksudnya gue pembeli bajakan juga ya, gue nggak munafik lah gitu maksudnya, sempat kayak gitu. Cuman yang gue rasakan ya sebenarnya dulu ketika bajakan tuh kayak gini, gue hasilnya, filenya, kualitas segala macam itu tuh beda bro. Iyalah. Itu kerasa banget. Kan? Itu kerasa banget gitu. Bener. Sebagus-bagusnya kalian bajak, itu tetap aja kualitasnya tuh lebih rendah daripada beli. Iya pastilah. Apalagi lu belinya CD audio terus lu belinya MP3 digedein, lu rebek banget, bos. Nggak bisa. Jadi lu gitu. ngedukungnya dengan beli yang original ya? Yes. Ya kalau bentuk dukungan gua sebenarnya adalah beli original dulu ketika memang zaman CD dan kaset dulu gue ngalamin sih kayak P Project zaman dulu itu gue beli aslinya gitu. P Project, Ceylon Seven itu gue beli. Terus kalau sekarang mungkin supportnya dengan kayak nonton konsernya sih. Nonton konser sih sebenarnya. Ya kalau memang pas bisa, kalau memang ini dan ini gue nonton konsernya. Dan gue ngalamin sih sebenarnya gini, kayak Java Jazz kita pernah berapa kali datang ya Jo gitu. Java Jazz gue kalau memang ada yang musisi yang memang Indonesia yang dan memang menurut gue bukan yang booming saat itu ya, maksudnya gue sempet nikmatin sih. Gue maksudnya di Java Jazz tuh kalau kalian yang pernah datang ke Java Jazz tuh kan stage-nya banyak, lu bisa pilih lu mau nonton siapa segala macam. Nah itu gue besides yang memang musisi jazz yang memang udah ternama dunia udah bertahun-tahun, gue pilih jadi Indonesia sebenarnya gitu, karena itu juga menurut gue itu fakta unik sih. Gue nggak tahu perasaan gue doang, opini gue doang, atau memang kenyataannya gitu. Gue pernah berapa kali nonton band ataupun artis Indonesia di Java Jazz. Java Jazz kan itu internasional, skalanya internasional gitu. Tampilan dia dengan yang maksudnya misalkan dia juga manggung di sponsorship rokok lah, misalkan acara rokok, Valentine atau apa, itu beda bro. Beda loh, stage act, cara mainnya dia, list lagu yang dibawain segala macam itu beda bro. Itu beda bro. Makanya menurut gua kayak dari situ gua ngerti kenapa lu nonton konser band Indonesia atau musisi Indonesia itu bisa jadi setara atau mahal dibanding luar. Gitu maksud gua. Ada standarnya gitu berarti. Yes. Lu bakal nikmatin lah, itu yang beda menurut gua. Pasti ada nilai plus yang beda, apalagi kalau kalian nonton cuma di TV ya elah TV mah gak ada apa-apanya. Beneran gitu. Bener. Itu sih gua ngerasa. Mantap. Kalau lu apa Jo? Bentuk supportnya dia beli CD original sama nonton konser. Kalau gua dengerin playlist pasti Indonesia lah ya. Oke. Terus kalau gue sih lebih ke ini, kan gue dulu sama Paul punya satu circle anak musisi Bandung. Oke. Oh iya, band-band cafe ya? Ya band-band cafe. Support. Beberapa tahun sangat dekat sama mereka. Nah, gue supportnya adalah datang ke gigsnya mereka. Mereka perlu bantuan apa, gue bantuin apapun lah.
ngajak teman-teman mau nongkrong di mana ke tempat mereka. Itu sih maksudnya support gua ke musik Indonesia lah. Ya, oke, mantap, mantap, mantap. Nah lu apa lu? Kalau gue ya, gue beli CD original gue pernah, Ya. CD original, kaset original juga pernah. Datengin konser gue belum pernah karena nggak boleh. Hah? Bisi rusuh katanya, jadi nggak boleh. Gue nggak pernah diizinkan untuk datang. Nah tapi kalau kayak karena lu penikmatnya Dewa yang konsernya benar-benar outdoor di lapangan kayak gitu-gitu ya. Sankers lagi ya. Ya, Sankers, terus dulu Jamrut sama Dewa gitu kan. Peter Pan itu pun kan banyak gitu, jadi nggak boleh sebetulnya. Even ada band luar. Tapi kalau misalkan manggung di pensi, pernah dong? Oh iya pernah dong. Iya Itu kan, di pensi-pensi pernah dong. Iya, cuma kan pensi kan kita nggak bayar kan. Iya. Nah terus. Bayar ah. Dulu SMA gue kudu Bayar ya? diwajibin bayar bahkan. Oh, iya bener ya. Iya, udah dimintain sumbangan, harus bayar lagi. Terus Kurang ajar siapa tuh. yang datang? Hah? Bandnya nggak terkenal lagi ya? Nggak terkenal lagi. Gue Iya, apa? terakhir-terakhir Semua. kalau pas SMA ya, pas Iya, SMA iya. terakhir-terakhir selalu pas ada pensi, gue nggak pernah sengaja nggak pernah gue datengin. Nggak Males pernah lah. datengin. Nggak males, nggak rame, nggak seru. Terus sama gue kalau sekarang dengerin musik, gue lewat HP, gue pakai platform yang berbayar. Seenggaknya kan mereka pun ada loyalty lah ke lagu-lagunya kan, berdasarkan Oke, viewers tau gue. oke. Jadi mungkin ada pakai Juk, pakai Spotify, Juk lokal loh, Juk lokal ya. Juk lokal. Juk Jadi lokal. lu pakainya Juk lokal, lu pakai Spotify apa Juk lo? Spotify. Ya kan lu? Gua baru tahu. Spotify. Gue install sekarang. Enggak ya, gue juga Spotify, tapi gue juga ada gitu. Oke. Itu kalau dari sisi gua. Jadi ya balik lagi kita memang harus mendukung ya apapun yang ada di Indonesia tadi, walaupun itu bentuknya brand, bentuk jasa, bentuk lagu. Nah, bentuk support kita seperti itu. Apa bentuk support kalian? Karena Ya. kalau bukan kita, Siapa lagi? Terus apa nih? Seni ini deh. Itu musik deh, musiknya udah panjang Ya, banget musik gitu banyak. ya. Kita bikin lebih pendek. Tapi bikin lebih pendek lah ya sekarang gitu. Kalau kayak Indonesia Showbiz kan pasti nggak lepas dari musik dan film. Film. ya, Film lah gitu. Kalau film lo lebih sering mana sih? Luar pasti ya. Oh iya, Wakanda Forever. Anak Marvel ya. Marvel. Tapi gini, kalau gua film Indonesia ya, gua nggak lepas dari soundtracknya loh. Kalau soundtracknya enak gua nonton. Iya. Gitu. Jadi salah satu yang bikin gue tertarik buat nonton film Indonesia soundtracknya. Makanya sebenarnya kalau film-film Ketika yang itu ya BCL ya, Sani, oh itu melekat banget ya. Indonesia, sampai ke Bali itu ya, gokil. Gue soundtracknya ya soundtrack sih. Makanya kalau gue lebih suka nonton film-filmnya yang soundtracknya dinyanyiin atau dibikin. Berarti lu sama- kalau film bertemakan musikalitas demen dong. Enggak juga. Nggak juga. demen. Jadi gini loh, Kayak Laskar Pelangi lu nggak suka emang? gue nonton, sekarang lagi gue nonton. Gue suka nggak? Itu kan soundtracknya menurut gue enak-enak semua. Iya itu enak. Tapi gue ada prefer sendiri kayak misalnya kalau kalau misalnya film soundtracknya yang bikin Meli, gue pasti nonton. Meli Guslo gue pasti nonton. Itu soundtracknya tuh gimana ya? Lagu itu dalam, relate banget sama filmnya gitu. Oke. Kalau yang lain kan ada relate atau enggak gitu. Iya. Nah gue kalau nonton film Indonesia gue balik gimana soundtrack. Berarti Oke. ADC gue nonton, udah jelas. ADC kedua gue nonton banget. Nonton Oke. lagi. paling suka apa dong? Indonesia, film Indonesia. Film Indonesia, Sinema Indonesia. Ya ADC gue suka sih. DC paling suka. Ya. Laskar Pelangi lewat. Laskar Pelangi masih lewat lah, Asli. asli. Kalau luar Action lah, apa coba? Iya. Satu film. Marvel. Semua Marvel Semua Marvel suka. Gila anak Marvel. Nggak ada lagi Marvel. Bukan tim DC. Nggak. DC gue paling males nontonnya sumpah. Nggak rame. Ngantuk ya. Ngantuk ya, nggak rame. Lu kalau Kalau film film Indonesia lokal atau luar? Iya. Sama sih sama kayak musik sebenarnya. Gua menikmati semua sebenarnya. Cuman ya kalau misalkan bisa dibilang lebih runcing sebenarnya. Gue lebih suka luar kalau di film. Entah kenapa sih menurut gua karena gini ya, ya kita sebenarnya gua ngerasa gini, dari zaman dulu sampai sekarang dulu tuh balik lagi kayak musik Indonesia tuh sempet orisinil banget loh. Karya-karyanya kayak horor Susana, Iya. lawak tuh komedi udah
Warkop lah, Ya. Warkop, Bing Slamet gitu ya, Benyamin, Almarhum Benyamin kayak gitu itu udah melekat banget menurut gua. Itu orisinil menurut gua. Mulai Susana itu orisinal banget. Oh, kan? orisinil banget men. Bener-bener dukun pun mainnya seperti itu. Orisinil ya, banget Susana gitu kan. Iya, iya. Maksud gua lu film Susana dari event lu ngerasa anjing efeknya parah banget gitu ya maksudnya. Ya, Tapi ya, tetap ya. aja masih serem sampai sekarang Iya, gitu maksudnya. serem banget. Iya kan gitu. Dibanding yang sekarang kalau ada seksi-seksi. Nah, itu maksud gua ada momen juga sebenarnya Indonesia tuh yang terlalu banyak mengikut. Orisinalnya jadi kurang. Iya. Gua ngerasa gitu kan karena Tapi itu tuh bumerang, Bro. Karena lu horor, ada yang seksi booming. Laku. Iya kan. iya balik bikin karya lagi. balik tuh, lagi ya kan? sebenarnya sama aja kayak musik. Intinya yang akhirnya jadi balik lagi bisnis kan, bukan Ya. seni. Iya, lebih bukan seni. lebih banyak bisnisnya dibanding seninya menurut gua gitu. Nah, makanya kalau gua film Indonesia, gua lebih selektif. Selektif banget lah menurut Apa gua yang kayak lu tonton orang Indonesia? kebanyakan ya. Intinya sebenarnya gini, gua suka nonton film tuh pertama pasti terhibur. Hiburannya buat gua. Menurut gua film luar action komedi luar menurut gua lebih terhibur dibanding di sini karena action di sini sebelum eranya Iko Uwais ya. Ya. Sebelum era Iko Uwais gua kayak anjing nih keren banget gitu maksud gua. Nah, kalau drama, nah sayang ya film Indonesia itu kan kebanyakan bisa dibilang paling gampang ditemuin adalah drama atau horor. Ya. Horor gue jujur gue nggak gitu suka banget sih maksud gue. Lu kalau mau lihat setan segala macam kayak gitu ngapain sih lu harus nonton bayar di bioskop gelap-gelapan kayak gitu maksud gue Kan ya itu udah. yang biasa lu kerasa gelap, sepi. Iya maksud gue lu simple lah kayak Jojo waktu nonton horor sama kita tinggal pakai headset kupluk udah hilang tuh horor gitu maksudnya gitu maksud gue kayak lu nggak nikmatin gitu maksud menurut gue gitu. Tapi itu serunya justru kalau di rumah gue nggak berani malah takut lah nanti di bawah ranjang ada apa, pas ngaca ada apa gitu. Iya. Serem kan? Kalau di sana ya pulang ke mall ya udah lupa lagi gitu. Iya. Kalau gue gitu di Indonesia kan kebanyakan drama ya. Ya. Which is gue kurang suka drama sebenarnya gitu. Tapi Jadi genre film yang lu suka apa? Action. action komedi. Action dan komedi. Komedi sih sebenarnya gue mencari hiburan kan. Pokoknya yang berbau komedi itu ya gue pasti babat habis lah. Nah, Intinya gitu. Maksudnya gue pengen ngakak, nonton tuh pengen refreshing. Hiburan, Film luar yang terutama komedi menurut gue related banget dengan kondisi ya kehidupan gue gitu. Jadi kayak anjing gue bener juga ya gitu. Gue ini. Sementara kalau Indonesia sorry to say, beberapa tuh banyak yang dibuat-buat. Yeah. Seolah-olah kayak ya lu harus lucu, harus ketawa kayak gitu-gitu menurut gua. terus kayak ini dong film Central Intelligence lu suka ya? Pernah nonton nggak? Central Intelligence The Rock tuh main. Kevin Hart. Yang masih The Rock. Iya, Kevin Iya, Hart. iya. Ya, itu gua suka. Kevin Hart tuh gua suka sih kalau udah dolat. Terus kalau Indonesia seleksi gua adalah sebenarnya gini. Gua lihat dulu pertama sutradaranya siapa? Kalau sekarang ya, sutradaranya siapa sebenarnya? Kayak penggarap ceritanya gitu ya, production house kayak gitu. Itu dulu. Kedua, gue pastikan itu ada nilai plus nggak? Maksudnya ada meaningful nggak sih buat yang related banget sama kehidupan gue? Itu aja dulu kalau menurut gue. Ya. Karena tapi jujur ya, menurut gue film Indonesia tuh hebatnya itu. Kalau lu memang yang berkualitas, lu meaningful banget lu dapet. Itu kena banget men. Indonesia. Kena banget bener-bener kayak Ya. pelajarannya tuh lesson-lessonnya anjing kena sih. banget dibanding film luar ya. Film luar tuh menurut gua pure bener-bener hiburan. Hiburan ya, betul. Kalau Indonesia tuh anjing kena banget lah. Ya, Bener gitu. Bener itu sih kalau gua. Oke, panjang ya lu ya. Panjang, Pertanyaannya Pak. simpel ya berarti. Makanya nih dari tadi panjang gara-gara gua. Lu gimana, Jo? Duh, kalau dunia film Film. salah satu dunia yang sampai sekarang gue paling belum bisa Indonesia. konteks support lokal brand. Oke. Gitu. Jadi kalau motor seberapa lokal kita, nah sampai film aja belum. Gitu. Karena sama kayak Paul, gue nggak terlalu suka drama. Terus sukanya action, sci-fi gitu kan. Itu kalau kita nonton kan, kita nonton kan Kayak wah gitu. ngelihat gitu ya, Iya. ngelihat selain ceritanya bagus, pasti ngelihat Efek. efek, ngelihat Iya, segala iya. macamnya. Yang bikin wah itu ya baru film-film luar. Gitu. Jadi film Indonesia. Tapi Indonesia apa? Gundala tuh nonton gak lu? nonton. Itu Seriusan nonton lo? Nonton. Gua enggak lo.
Wah, kurang Indonesia Anda. Karena soundtracknya balik lagi nggak oke buat gua. Gundala soundtracknya apa sih? Gue juga lupa. Tahu. Nggak tahu sih, gue lupa. Gundala gue nonton, The Raid nonton. Ya, The Raid gua nonton. Bagus tapi belum sampai gue Wah banget. wah. Kalau The Raid gue nonton karena ada teman kita di sana. Gue pengen lihat lu di mana. Di mana ya? Iya kan? Di mana? Iya. Gua tongkrongin dari awal sampai akhir gak ketemu tuh temen gua di mana. Lu nontonnya baru sekali kali. Baru Coba sekali. ulangin lah. 1000 kali lah. Baru kelihatan. 1000 kali kayaknya enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga. Terus pas kita tanya dan dia klarifikasi ternyata scene dia nggak dipakai. Enggak dipakai. Gak apa lagi gitu-gitu soundman-nya kita, Bro. Oh, iya, Soundman-nya bener. kita. Itu gua nonton dari 1 dan tunggu nyari dia mana, orangnya enggak ada loh, Bro. Temen ya nanti udah, mungkin gua udah bayar ya sudah. Nanti kali kalau pas Thanos datang Kalau pas datang datang dia, itu Bali. Iya, itu Bali. Kecuali kalau film Indonesia di bioskop harganya lebih murah, gue mungkin ya. Oke. Ini menarik nih, Kalau misalnya harganya 20.000, Ya. 2,5 lah, 25. Terus yang Avenger 50, Mhm. ya mungkin gue akan nonton Film Indonesia. Indonesia. Oke. Atau seringkali mau nonton filmnya biasa-biasa semua kan. Kalau Indonesianya lebih murah, gue pasti nonton Indonesia. No. Tapi itu lu sadari atau enggak sebenarnya ada loh momen itu. Kapan? Lu ingat gak sih ketika dulu bioskop tuh ada gue sebut ya XXI itu sekarang ada 21 tuh harga lebih murah Jo. Yang gue tahu ya, gue pernah Film Indo ya. di Kelapa Gading Mall di Jakarta itu tuh mallnya kan gede banget. Sampai setahu gue ada 3 bioskop, ada 3 jenis bioskop menurut gue di sana. Yang Mall Kelapa Gading satu yang lama itu 21. ada 21 itu isinya film Indonesia semua Jo. Lebih murah lagi ya? Lebih murah, Iya. cuma 25.000 midnight malam minggu. Ya, betul. Ketika yang lain udah 50.000 tuh, nah itu 25.000. Jadi memang film-film Indonesia mungkin kalau kayak di kelas FX1 itu ya tayang tapi sebentar. Nah, lamanya di 21. Ya, dan gue sih dulu nggak ngeh lah, nggak ngeh. Ya. Tuh. Lu kalau ditanya nih, gue pengen tahu artis apa sama aktor favorit lu ada nggak? Oh kalau gue Nggak ada. enggak sih. Kalau gue enggak seedik itulah. Jadi Enggak kayak seedik misalkan itu. Kalau dia main film, gue pasti nonton filmnya gitu. Selain kalau Enggak mereka, sih, gua enggak santai. kalau sampai seedik itu enggak sih. Gue pokoknya intinya yang gue liat trailernya bagus, terus gue liat komen-komen orang segala macam, oh gue pasti nonton. Kayak lu misalkan lu menggilai Marvel, semua Marvel lu harus nonton. Ya, gue juga sebenarnya iya gitu. Cuman kalau gue lebih merhatiin gini sebenarnya. Kalau Indonesia ya, kalau Indonesia dua sosok sih yang gue suka banget. Kalau sekarang ya, yang sekarang. Pertama itu film-filmnya Joko Anwar. Itu menurut gue menarik sih. Filmnya Joko Anwar gitu. Terus 3 bahkan sebenarnya. Siapapun artisnya. Joko Anwar, iya siapapun apapun filmnya, hasilnya Joko Anwar menurut gue. Contohnya film apa sih? Ya itu Gundala, terus Pengabdi Setan, itu anjing gokil banget bro, asli itu keren. Maksud gua, Iya, keren. dia tuh out of the box dan jenius menurut gua. Ketika horornya semua yang cheesy banget ya, gua bilang kayak mentah banget menurut gua kayak gini-gini, dia bisa mengadaptasi horor tuh anjing keren banget menurut gua. Terus ya Gundala, terus yang sebelumnya kalau kalian pernah nonton Janji Joni. Itu film-filmnya simpel tapi kena banget menurut gua. Kalau yang Express itu apa? Quickie Express itu juga anjing tuh. Oh, itu menurut gua ya. Lu nggak nonton, lu nggak nonton. Itu lu cari deh. Tapi susah bro sekarang itu. Nggak ada ya? Kalau cari di platform manapun kayaknya belum Nggak ada ada ya? sekarang. Anjing tapi itu wah. Apa sih itu? Film apa Gua acungin 10 jempol lah buat Quickie Express. Itu bener-bener film komedi yang anjing. Maksudnya gini, seks komedi, komedi jorok sebenarnya. Tapi men, anjing kena banget. Itu paling men. ngakak gua. Oh, Itu iya? paling the best Apa menurut gua. namanya? Quickie Express. Aming. Itu tuh kayak representasi menurut gue ya nonton warkop zaman dulu. Anjing itu keren banget lah. Gue inget banget Aming, Tora Sudiro, satu lagi siapa ya? Ada 3. Ada tuh. Gue lupa satu lagi Nah, gue lupa. sebenarnya Aming sama Tora di satu ini udah pecah sih. Itu asli sih menurut Iya gue. sih. Terus gue lanjutin ya. Selain Joko Anwar, film Ya, Ernest satu kalau lagi. gue sekarang. Oh, Ernest. Film Ernest Ernest gue suka. kena banget sih menurut gue. Karena trennya tuh dulunya yang biasa aja sampai sekarang tuh masih oke. Ya. Terus Cek toko sebelah ya. itu juara banget sih sama yang Ernest susah gitu sinyal. ya. Terus Ya. Kalau yang lainnya Malah gue sebenarnya lebih suka bagus dari Raditya Dika ya. Filmnya Ernest. Radit gue gak ada yang suka bro. Ya sama gue juga. Nggak tahu menurut Bahkan gue kayak Radit duluan loh. Iya. iya Radit tapi duluan, kayak film ya balik lagi ya karena fans Radit kan memang khusus bocah-bocah atau ya ada segmennya lah gitu Ya, maksudnya ada gue segmen. bukan masuk segmen itu. Iya. Terus kalau ngomong
production house-nya gitu ya, produksinya gue suka film-film productionnya dari Miles Miralles Mana sama Riri Riza tuh yang kayak gitu-gitu itu anjir gue tiap kali nonton ADC kan? iya ya salah satunya gitu kayak nonton. Tapi lu pernah nonton yang genrenya buat anak-anak nggak? Apa tuh? Enggak. Kayak Laskar Pelangi. Oh, itu dia juga kan? Iya, Laskar Pelangi. Terus itu gue nggak tahu ya, gue sama ada nih film yang si Dian Sastro sama siapa ya? Yang suami istri yang Lukman Sardi. Oh, 24/7. Juga. Ya, 24/7 itu juga dia itu maksud gue selalu kena sih productionnya dari dia karena gue lihat juga dia memang idealis banget kan. Dan memang itu dia original banget kan. Gue sampai yang terakhir tema anak-anak ya. Kalau kalian nonton Lari ke Pantai itu Marsha Timothy sama gue lupa Marsha Timothy gitu ya yang main. Temanya tentang anak-anak itu dan menurut gue anjing recommended banget lah. Recommended banget bener. Hasilnya mereka tuh kayak gue nggak pernah sampai wah ini kecewa gitu. Kayak ekspektasinya tuh terlalu rendah belum pernah sih. Kalau Indonesia ya. Kalau Indonesia kalau luar gue belum nggak ada yang satu bener-bener suka banget. Tapi yang gue tangkap ya sebenarnya luar tuh karakternya kuat banget menurut gue. Dan salah satunya sebenarnya kalau misalkan sebenarnya banyak malah ya. Iya yang gue suka sebenarnya banyak sih sebenarnya kalau aktor aktris tapi yang bener-bener paling dan gue ngerasa tiap kali ada filmnya tuh jarang banget failed lah. Ada 1-2 tapi jarang banget gitu yang di plot apapun itu salah satunya ya Johnny Depp bro. Anjing itu dia gue nonton berapa kali filmnya anjing gokil banget bro. Johnny Depp Setuju. gitu. Mantap. Nah lu apa Jo? Gua Artis sama aktor apa yang kalau Indonesia, aduh gue jarang banget ya nonton. Aktor film ya, bukan film porno ya. Iya dong. Apa ya? Indonesia aduh, Lukman Sardi lah. Lukman Sardi ya. Iya, itu udah sih. dari minimnya gue nonton, Ya. dia udah paling The top best lah. ya. Iya emang the best sih. Kalau filmnya itu tadi Quick Express. Oh ada Lukman Sardi juga gitu. Ada. Itu 3 Lukman Sardi, Aming sama itu. Wah, anjing the best banget, Bro. Oke. Itu pertama kalinya Sandra Dewi muncul. Waduh, itu lagi ranum-ranumnya, Bro. Langsung gitu ya? Waduh, harus nonton. The best anjir itu. Lu harus cari lah. Gua harus cari. Harus cari Quickie Express, keren banget aja itu film. Itu aktor nih, artis ada nggak cewek? Enggak sih artis. Artis nggak ada. Luar? Kalau luar Denzel Washington. Widih, tapi masih main sekarang? Udah nggak ya? Kayaknya enggak. Masih ada beberapa film yang enggak ini juga sih. Terus Johnny Depp, iya suka, tapi paling ya itu si Washington itulah. Kalau film luar paling DC nggak? DC suka, Marvel suka, superhero gue suka, tapi kalau paling movie apa ya kalau luar ya? Paling kena yang wow banget ya Marvel lah. Iya Marvel. Kalau gue justru ya kalau dari sisi action ya Marvel ya gue sanggupin sih. Tapi kalau gue bicara yang terakhir ya Joker gila banget bro. Kalau gue Joker terus Ford Ferrari, Christian Bale sama si Matt Damon anjing itu juga kena banget bro. Gue keren banget sih si Joker di sisi ya. Beda. Nggak, tapi lu The Dark Knight suka kan? Akhirnya menginspirasi hidup lo. Iya sebenarnya menginspirasi hidup gua DC juga ya, tapi iya itu balik kalau misalkan bicara ya, kalau luar filmnya Christopher Nolan sih. Sampai sekarang belum buat gua belum ada yang fail. Ya. Anjing itu memang sarap anjing itu. Gaya. Gua ya kalau gua artis Indonesia yang paling gua suka. Kalau setiap ada film gua pasti pengen nonton. Aktor iya, PCL. Enggak. Artis gua Dian Sastro lah. Dian Sastro. Pokoknya setiap ada film Dian Sastro gua pasti nonton. Oke. Filmnya? Ya DC itu yang tadi yang sama Lukman Sardi itu. 24/7. Ya, itu nonton. 724 kan seingat Ya, gua 7. Ya yang di rumah sakit. Iya, rumah sakit benar. 724 742 dong. Ya itulah. Iya kan? Terus dibacanya bebas karena cuma angka doang, 24 garis miring 7 udah cuma begitu doang, 7 garis miring 24 udah. Udah. Kalau luar? Kalau aktornya gua ada aktornya karena gua sebenarnya lebih suka action ya. Gua suka Joe Taslim. Luar tuh masuk. Oh, masih Indonesia. Indonesia. Kalau luar setiap ada filmnya si ini ya Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Berarti Gua pasti nonton. Dia ada di ya Marvel jelas ada. Terus Sherlock Holmes ada, ya kan?
ada lagi satu film, aduh apa ya? Yang Gua belum dia nonton. pengacara apa sih? Iya iya, Ya yang kan? main di TV kayak, ya di TV kayak gue nonton. Pokoknya setiap ada dia gue nonton. Terus yang ada si The Rock tuh. Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, Itu gua sama. gue baru tadi siang gue baru dengar infonya dari radio. Artis termahal lu Iya emang artis termahal dia sekarang. sekarang. Oh iya. Dulu pemain wrestling termahal kan. Sekarang ini. Sekarang jadi aktor termahal. Aktor termahal versi majalah Forbes. Pokoknya si Downey masuk di Fast Furious gue nonton. Terus sebelumnya dia yang itu tuh yang Central Intelligence gue nonton. Iya. Terus kayak Jumanji ya? Skycraper gue nonton. Skycraper, ya. Jumanji. nonton. Pokoknya dia gue suka sih. Itu tapi paling klop kalau The Rock, Dwayne Johnson sama si Kevin Hart sih. Anjing Iya, itu itu goblok lucu pisan. banget anjing. Itu actionnya Klop banget dapat, dua-duanya, anjing. komedinya dapat. Klop Itu di film apa itu? Banyak Jumanji, iya dua-duanya. Iya, Central iya Intelligence Jumanji ada. sama- Iya. Itu klop Central banget sih. Intelligence sih kalau kata gue paling cocok klopnya Central Intelligence. Itu si negro itu ya? Kayak Iya, Iya, yang kecil. Yang kecil lucu ya. Stand up comedian kan termahal. Oh, Apa? iya. Enggak termahal sebenarnya. Urutan ketiga sebenarnya. Oke. Stand up comedian. Iya, iya. Nah, sekarang gue mau nanya lagi nih, bentuk support lu apa buat film-film Indonesia? Nah, susah nih. Oh, Kalau gue ya apa Nonton, ya? Ya nonton sebenarnya. Oh, Nonton. paling ini sebenarnya. Ketika gue subscribe platform luar, itu gue cari salah satunya karena mau nonton Indonesia juga. Sama. apa lu? Setuju. Nah, subscribe Netflix. Ya. Iya, itu gue yang lagi subscribe Netflix ikut di lu. Hah? Itu gue nonton demi nonton itu Jo, Love for Sale, filmnya Gading Martin. Anjing itu lu harus nonton bro, itu juga keren anjir. Itu keren. Itu keren Iya, iya, Love for Sale. For sale. Iya sih. Lu kalau suka Dian Sastro, kalau lu subscribe Netflix sekarang itu guru-guru gokil yang sama Iya. Gading Martin juga. Itu bentar lagi nongol. Oke. Yang sama si Boris Bokir juga itu Oh rame. iya, tuh. Itu rame tuh. Iya, iya. Iya sih. Gue juga salah satu bentuk supportnya gue subscribe karena sekarang nggak bisa ke bioskop ya. Kalau ke bioskop, kalau balik lagi kalau ada soundtrack yang rame, terus ada pemain-pemain itu, pasti gue nonton. Oke. Lu apa Jo? Untuk Dukungan. supportnya. Support gua Dukungannya. berarti ya kedepannya gua mau coba banyakin nonton film di bioskop Indonesia lah. Ya, ya. Suka nggak suka, tonton lah. Coba nonton lah. Coba nonton lah. kasih kesempatan. Tapi gue nggak bisa menyalahkan juga sih mindset si Jojo. Ya bener ada benernya juga. Kadang orang juga mikir kan, lu bayar sekarang berapa sih nonton 50.000 gitu. Kalau Iya. di weekend gitu ya, nontonnya Indonesia yang cuma 90 menit kan rugi Iya. gitu. Maksudnya Iya. kayak lu nggak dapat efek apapun segala macam. Kayak ya gue nggak menyalahkan sih. Sebenarnya Makanya gini loh, ada persepsi tuh begini lah. Kenapa ya kalau di bioskop film luar pasti ditonton? Soalnya yang muncul di TV-nya tuh lama banget. Nah kalau film Indonesia muncul di sini bentar juga udah muncul. karena Gitu balik loh. lagi sebenarnya itu dari sisi bisnis bro. Yang gue tahu ya sebenarnya orang bikin film di Indonesia kalau misalkan tujuannya untuk bisnis ya sebenarnya pure untuk bisnis bukan berkarya karena mereka nggak mau mikir panjang gampang gue nggak laku di itu gue lempar ke TV Iya. pasti ada yang ngambil nah Iya. itu yang menurut gue itu salah juga Tapi sebenarnya nggak gitu juga. Lu kalau misalkan pakai TV kabel tuh ya sama kayak film Iya, Indonesia di cepet bioskop, cepet juga. oh iya Sebetulnya. iya Nah makanya kalau kayak film-film layar lebar, ya harus ada strategi khusus sebetulnya. Tapi buat kan- menggiring tapi- orang-orang lagi nonton gitu. Loh. tapi kan sekarang lu lihat kayak TV kabel ya kalau misalkan TV kabel sekarang apalagi trennya ke depan yang gua rasa makin banyak subscription loh bukan TV kabel yang lu pasang di rumah Iya. Iya iya. kayak sekarang kalau lu mau nonton film-film Marvel lu jangan harap ada di TV kabel. Ya, ada. Sekarang udah enggak, sekarang karena Disney Plus udah masuk Indonesia, semua ada dipegang lisensinya sama dia. Kalau ada orang misalkan katakanlah HBO mau nyiarin segala macam, itu pasti bayar lisensi lebih mahal. Oh iya bayarnya ke dia. Karena dia udah resmi masuk kan sebenarnya gitu. Nah, Iya, iya. kayak sekarang kayak film Indonesia lah, beberapa film Indonesia menurut gua kalau yang memang murni nggak ngejar bisnis toh gitu ya karena dia masih ada realisme dan dia percaya karya dia bagus, dia nggak akan langsung lempar ke TV, bro. Iyalah layar lebar dulu pasti. Enggak, maksudnya dari layar lebar ke sekarang ke sini platform juga, iya, ke platform berbayar Iya sih, sebenarnya atau ke TV kabel Iya. misalkan gitu. Iya. Menurut gua gitu. Benar. Gitu. Jadi sama ya kita ya kalau untuk mensupport film-film kita nonton dan kita subscribe juga ya. Iyalah coba. Iya, iya. Nah, jadi buat teman-teman di sana kita support bukan cuma lokal brand yang berupa produk atau jasa doang, Ya. tapi Industri lah. kreatif seni juga industri ini kita harus support juga. Karena Semua balik industri. lagi kita Indonesia. Gitu. Mereka Karena kalau bukan kita yang support, Siapa lagi?